Halo Libra, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja saat menonton video ini. Jadi, sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan bahwa inilah reading tentang ciri-ciri jodoh untuk zodiak Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jadi, kalian harus bisa bijak karena aku sengaja buat ini tuh sebenarnya seperti episode. Jadi tidak bisa hanya di satu video ini kamu nonton, karena nanti aku akan buat beberapa video. Jadi kalian itu seperti buat playlist sendiri, nanti ditonton seluruhnya. Jadi kalian menarik benang merah sendiri, karena nanti aku akan buat tentang general readingnya, seperti kayak aku baca lebih luas lagi. Terus udah gitu aku akan buat pick a card juga tentang jodoh. Jadi kamu cocok-cocokan sendiri, oke? Lalu harus bisa bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Menerima informasi itu jangan kita telan bulat-bulat. Itu harus kesesuaian diri kita sendiri. Karena yang namanya tarot reading itu diperuntukkan untuk membantu, bukan menentukan nasib manusia. Jadi ibaratkan gini, ada yang resonan nih dalam hidup kamu, yaitu kamu terima sebagai masukan. Jika tidak resonan, itu sebagai apa ya, ibaratkan pembelajaran. Oh, ini kalau kayak gini tuh gini gitu loh. Oke? Jadi harus bisa bijak namanya. Oke, aku akan mulai. Nanti juga aku akan bacakan tentang ciri-ciri tambahan tuh, bukan hanya dari tarot ya. Aku buat ini sendiri sebenarnya, seperti oracle yang aku tulis sendiri. Jadi kayak gini, di dalam amplop ini kayak ada tambahan tentang ciri-ciri, tentang fisiknya juga. Terus juga nanti aku akan baca dari tarot juga tentang apa yang kamu perlu tahu dari dia. Terus saya bilang kita lihat kabarnya juga, lalu nanti ada inisial. Oke? Let's start. Spirit guide, angel, divine power, what light God and goddesses, please bless this reading. Have mercy, my God, so I can speak the truth. Give me permission to see through. Oh, let's see. Libra. Who is the one for them? Jodoh untuk Libra. Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Who is the one for Libra? There's the Moon, Six of Pentacles. Okay, I just need one actually. Nanti kalau misal aku butuh konfirmasi, aku ambil satu lagi. Oke. Dari sini aku ngeliat orangnya memang bisa dibilang ada perbedaan yang jelas banget sama kamu. Bisa dari sejarah fisik nih, kita beda sama dia. Dalam arti, bisa aja kulitnya dia putih, kulit kitanya hitam, atau sebaliknya. Kulit kitanya putih, kulitnya dia hitam. Hitam tuh dalam arti kecoklatan. Jadi ada perbedaan warna yang jelas. Warna tuh bukan dalam arti kulit aja ya. Bisa dibilang dalam arti kehidupan yang diajarkan oleh orang tua dia sama diajarkan oleh orang tua kamu berbeda. Bisa dalam segi culture atau dalam segi keyakinan gitu. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan. Pertama, kalau aku ngelihatnya energi femininnya besar. Mau dia adalah seorang laki-laki, dia adalah tipe orang yang keibuan, nurturing. Jadi tipe yang sensitif, lebih ke sensitif. Terus kalau aku ngelihatnya di sini juga dia adalah orang yang memang apa-apa tuh ngebantuin orang lain, apa-apa tuh bekerja untuk orang lain. Jadi kalau aku ngelihatnya dia dapat abundance atau dapat rezeki yang banyak karena memang dia menjalani hidup seperti itu. Gitu. Jadi bisa aja dulu dia sering volunteer, sering melakukan pekerjaan yang memang untuk di bidang kemanusiaan kayak gitu loh. Terus kalau aku ngelihatnya energi The Moon di sini, aku ngelihatnya dia aktif di malam hari. Terus dia juga orangnya lumayan psychic. Psychic tuh dalam arti intuisinya kuat, feelingnya kuat, orang yang memang cenderung ke arah-arah yang spiritual.
Terus juga kalau aku ngeliatnya di sini juga banyak misteri ya di dalam hidupnya dia. Dalam arti dia sendiri tuh ngerasa di hidupnya banyak misteri. Karena kalau aku ngeliatnya di sini dari dianya sendiri juga masih banyak belum tahu nih tentang apa yang dia bisa lakukan, tentang life purpose-nya dia gitu loh. Cuman yang namanya panggilan jiwa udah kerasa, tapi belum bisa menentukan, oh ternyata aku ini gitu loh. Sangat fertile ya, sangat subur. Jadi kalau orang yang punya kesuburan yang banyak gini cenderung lebih sukses kalau dia bisa membuat sesuatu dari tangannya dia sendiri. Dalam arti misalnya dari segi bisnis, dia bagus di bisnis, dari segi kerjaan dia bagus di bisnis, atau dari kreativitas yang dia punya sendiri. Jadi apapun itu datangnya dari dirinya dia sendiri itu bagus daripada dia hidup atau kerja yang diatur sama orang lain gitu. Terus aku ngeliatnya di sini juga alam bawah sadarnya dia bisa dibilang apa ya, energinya dominan sih ya. Jadi apa-apa dia ngelakukan secara insting atau feeling. Cuman banyak takutnya. Takut dalam arti gini kan, yang aku bilang dia belum tahu nih tentang bakatnya dia, atau dia belum terlalu tahu tentang apa yang dia bisa. Jadi walaupun dia punya feeling yang kuat, dia rada takut buat memvalidasi apa yang dia rasa atau apa yang dia pikirin gitu. Dia orang yang fair, adil, jadi mirip seperti dirimu. Dia orang yang adil, cuman dia lebih cenderung yang adilnya tuh karena aduh kasihan, aduh aku ngalah deh gitu loh. Lebih banyak ngalah orangnya. Energinya juga dia ada energi yang orang yang secara fisik ya, tampilan visualnya baik dalam arti enak dilihat, adem melihatnya. Terus kalau bisa kayak digambarkan tuh lebih cenderung yang kehalus. Jadi dari segi tulang-tulang di muka itu kayak nggak strong, lebih ke soft gitu. Karena ada itu kalau tipe orangnya ada strong jauhnya, jadi mukanya terlihat lebih yang karakter kuat, tapi dia karakternya lebih halus gitu. Sangat kreatif, jadi yang aku bilang dia bisa jadi apa aja sih sebenarnya. Cuman kalau itu datangnya dari dia sendiri. Terus yang dominan memang masih insecure ya dari sini, ngeliatnya insecure atau dalam arti ya belum tahu banget tentang bakatnya dia, belum terlalu mengasah bakat atau menggunakan bakatnya dia dalam hidup gitu. Masih baperan banget soal orangnya. Dalam arti gini, perasa orang tuh kadang gini, kalau dia perasa banget, misalnya nggak ada sesuatu, cuman dia rasa-rasa, itu yang mengakibatkan dia jadi galau sendiri gitu. Ritmenya kayak gitu. Dia punya kenyamanan, jadi orangnya makmur, bisa dalam konotasi finansialnya baik ya. Karena kalau aku lihat di sini juga dari lahir dia sudah punya finansial yang baik. Cuman aku tidak melihat dia bisa kontrol. Jadi lebih kayak gini. Jika dia punya keluarga, dia lebih cenderung untuk menjalani hidup sesuai saran keluarganya dia. Gitu. Aku bakal lihat dari oracle card dulu. Oracle yang aku buat dulu. Kalau secara zodiak sih ada Taurus, Libra, Pisces, terus ada ada ya Earth yang strong juga ya, Earth sama Water yang strong. Cek summarizing kalau kamu main soal zodiak.
aduh perasa banget ya orangnya. Jadi misalnya kita juga nggak ada niat buat em, untuk menyakiti dia, dia tuh bakalan kepikiran gitu loh. Tadi kayaknya aku salah deh, salah ngomong deh. Padahal enggak. Ya nih pikirin aja. Satu, jodoh untuk Libra. Dua, tiga. Lima. Lalu di sini aku juga mau ambil 5. Satu, dua, tiga, 4, 5. Oke, let's see. Jodoh untuk Libra Alpha, eyes, cute, baik, good looking. Pertama gini, ini bisa jadi kebalikan dari dirimu ya orangnya. Kalau dia adalah sisi yang memang feminine, atau dia sisi yang cenderung yang memang soft, dia harus bersama sama orang yang benar-benar garang banget gitu. Dalam arti ya controlling. Karena kalau alpha itu bisa dibilang jika dia tidak menemukan pasangan yang tepat, dia bakalan terus apa ya, istilahnya bakalan ngerasa sendiri aja gitu loh. Kalau dia tidak menemukan match yang benar-benar pas banget, yang dalam arti bisa memahami dia dan bisa menyesuaikan tentang orang ini gitu. Terus kalau aku ngeliatnya di sini yang bisa bikin orang-orang luluh itu dari matanya, terus sifatnya dia yang lucu. Terus kalau aku lihat di sini ada baik, berarti orang yang memang ngikutin tren zaman saat ini. Kan sekarang lagi zamannya kayak sepedahan. Kalau aku ngelihatnya dia juga dari segi kesehatan ya, kesehatan fisik, dia suka olahraga. Terus kalau baik juga dalam arti gini, dia bukan tipe orang yang lumayan muluk-muluk dalam mencapai tujuan. Karena dari segi passiveness-nya di sini atau kenyamanan yang sudah dia capai, yaitu tadi, dia bukan tipe orang yang apa-apa tentang uang, apa-apa tentang money, tapi dia menjalani hidup sesuai apa yang dia punya gitu loh. Jadi kalau dia menjalani sesuatu emang kebanyakan untuk orang lain dan untuk kesenangan dirinya dia sendiri aja gitu, bukan karena aku harus menyesuaikan sama status sosial orang-orang di sekitar aku, enggak gitu. Good looking, yang aku bilang secara visual dia indah, enak dilihat, terutama di bagian mata. Dia menjalani hidup kalau oracle bisa dibilang yang tadi aku ceritain tentang intuisi yang kuat. Sebenarnya dia intuisinya dalam banget ya, dalam arti dia bisa kayak menebak situasi, bisa mengetahui tentang situasi, bisa juga dia menjalani hidup ini kayak kalau oracle itu kayak bisa meramalkan situasi, cuman ya masih ada ragunya. Tapi bakatnya dia di situ, menginfluence banyak orang dari segi apa yang dia lakuin ya. Bisa jadi dia kerjanya influencer, tapi kalau aku lihat di sini juga banyak membantu orang-orang lain dengan bakatnya dia. Gitu. Ada fire sign, energi Aries lewat Sagittarius, ada gifted,
masih ngomongin soal bakat, dia bakatnya tipenya yang bukan di corporate kerjanya, tapi bakatnya dia memang bebas di kehidupan ini. Dia nentuin jam kerja, dia sendiri yang nentuin jalan hidupnya, dia sendiri yang nentuin mana orang yang mau dia bantu atau tidak. Cuman memang kebanyakan karena dia orang yang perasa, aduh kasihan, semuanya dibantu kebanyakan. Terus ada Yin yang pokoknya kalau kamu nanya siapa orangnya, kebanyakan kebalikan dari dirimu gitu. Karena di sini ada energi feminine dan masculine. Yang namanya tarot card, apalagi secara masif gini yang dibaca secara kolektif, jadi energi bisa kecampur sama energi kamu. Nah, kalau yang aku baca di sini karena ada yin and yang, ini juga energi yang ada alpha, ada omega, alpha omega, oke. Jadi ini benar-benar kayak situasi yang kayak empress sama emperor ya. Yang satu aktif, yang satu pasif, yang satu powerful, yang satu aku pasrah, aku ikutin aja gitu. Kalau aku ngeliat sih memang cenderung membutuhkan satu sama lain jadinya ya, walaupun perbedaannya besar, tapi yang namanya kayak energinya magnet ya klop aja gitu. Bukan magnet sih, lebih seperti puzzle yang pas gitu loh, klop. Oke, aku bakalan lihat dari inisialnya. Ada P, ada O, ada W lagi, ada J, ada F lagi, sama ada S. Jadi di inisialnya ada huruf-huruf ini, atau di namanya dia ada huruf-huruf ini. Ada di inisialnya, ada juga di namanya dia ada huruf ini. P, O, W, J, F, S. Aku mau nambah lagi deh. O. Konfirmasi kalau W-nya banyak ya, W-nya banyak. Sama G. P, O, W, J, F, S, O, W, G. Aku bakalan lihat lagi tentang apa yang perlu kamu tahu tentang orang ini. What they need to know about this person. Dia itu bagaikan apa ya? Kalau aku ngelihat dari kecil tuh dia banyak dipuji sama orang tentang penampilannya dia, tentang fisiknya dia. Jadi kalau aku ngelihatnya memang sudah terbiasa dengar pujian ya orang ini. Misalnya, aduh ganteng banget, aduh cantik banget gitu. Sudah terbiasa. What do they need to know about this person? Sangat-sangat gifted dalam arti sebenarnya bakatnya dari kecil sudah terlihat. Jadi kenapa dia banyak pujian? Karena memang sudah punya bakatnya dari kecil. Entah itu bakat dari segi spiritual atau bakat dari segi pekerjaannya dia yang dia jalanin sekarang ya. Cuman kalau aku ngeliatnya memang ini cenderungnya ke bakat-bakat yang intuitive, spirituality, juga tentang divination kalau ada oracle. Terus kalau ada the star, ini juga ngomongin soal apa yang dia punya itu datangnya memang dari dirinya dia sendiri, memang punyanya dia sendiri. Gini loh, kadang orang memang belajar akhirnya dia pintar, tapi ada juga orang yang diberikan hadiah sama Tuhan
Gak usah belajar dia udah bisa gitu. Dia tipenya yang kayak gitu, yang perlu kamu tahu. Lalu di sini yang masih dominan memang soal keraguan, karena mungkin yang dia jalani, aduh, secara logika ini tidak sesuai nih sama jadi logikaku. Tapi gimana dong? Aku juga bisa gitu loh. Ya, ada energi seperti itu. Makanya banyak keraguan, banyak insecurity, ada juga kebingungan tentang apa nih aku ngejalaninnya buat apa gitu loh. Aku ngeliatnya sih gitu. Terus yang perlu kamu tahu tentang dia cara mencintai, dia adalah tipe orang yang pasti. Dia nggak mau berada dalam kebingungan. Karena dia pernah menjalani itu gitu. Kalau misalnya ibaratkan gini, ayo kita pacaran atau kita menjalani hubungan, jalanin aja dulu. Dia pernah menjalani itu yang akhirnya dia dalam kebingungan. Makanya dia sekarang mencari situasi yang lebih pasti. Makanya saat dia nanti percintaan ketemu sama kalian lebih kayak oke, ini kita jalannya pasti aja ya. Kita mau ini kan gitu. Itu loh. Gitu. Terus kalau aku ngeliatnya di sini juga secara komunikasi dia bagus. It's like butterfly. Kayak kalau aku ngeliatnya indah banget ya orangnya secara fisik. Yang bisa bikin orang terpesona indahnya. Energi the star, ada energi healing. Ada healing tuh bisa dari gift-nya dia atau cara dia untuk bisa mengasihi orang lain. Karena bukan hanya dari dia care sama orang lain ya, dari wisdomnya dia juga, dari tutur kata, dari perbuatan, dari sikap dia untuk orang lain, terus juga dari kejujuran dia, niat dia melakukan sesuatu gitu loh. Sangat compassion orangnya, sangat care banget. Dia juga kurang suka kalau misalnya dia membantu orang lain dilihat, karena lebih baik dia diem aja. Tulus banget ya orangnya, jujur banget juga orangnya. Jujur banget orangnya. Kadang-kadang kalau bisa jujur banget tuh sampai kayak informasi yang nggak perlu diketahui jadi tahu karena saking jujurnya gitu. Aku bakal lihat dari oracle card karena ini orang yang tipenya spiritual atau tipe yang memang healer. Aku bakal lihat dari sini. Tell me more about this person. Jodoh buat Libra. Ada energi Aquarius juga loh itu. Nanti aku bakal recap lagi tentang zodiaknya ya. Ada all paths lead home. Inner authority, intuition, turn your gaze within. Jadi nanti dalam keadaan waktu ya, semakin dia beranjak dewasa, semakin dia menjalani hidup ini, semakin dia bakalan ketemu sama tujuan hidupnya dia, bakalan dia lebih mendengarkan intuisinya lagi, dan itu yang bakalan ngelit kalian berdua, yang bakalan mengkoneksi kalian berdua. Ibaratkan kayak gini, kamu masih bingung, dia masih bingung, itu masih ke dalam bingung. Kamu gak bingung, dia gak bingung, ketemu gitu. Trust the timing, trust the wave you came in, time is not running out. Jadi jangan khawatir kalau kalian kehabisan waktu. Nggak kehabisan waktu, karena ini ngomongin soal kamu lagi belajar, dia lagi belajar. Saat kamu sudah bisa memahami intuisi kamu, saat kamu sudah bisa pasti sama kehidupan kamu, saat sudah bisa kamu tahu nih kamu mau jadi apa di dunia ini, itu seperti mirror buat dia. It's like you help each other. Dia helping kamu, kamu helping dia. Walaupun memang tidak terlihat, tidak secara kasat mata bakalan kelihatan, oke, aku ngebantu kamu, kamu ngebantu aku, tapi dari segi energi kalian atau soul kalian tuh bantu satu sama lain. Yang artinya, jika kamu ingin bertemu sama orang ini, bukan kayak oke, berapa tahun lagi, nggak gitu. Itu soalnya sistem timing itu bagi aku kan
kita nggak bisa ngelihat waktu kan. Itu lebih kayak ke fluid, sesuatu yang bisa dimanipulasi, sesuatu yang bisa kita atur sendiri. Walaupun memang Tuhan yang hanya tahu tentang waktu, tapi yang namanya contohnya gini deh, saat kita sudah merasa jadi diri kita kaya secara fisikal, kita akan kaya. Kalau kita ngerasa keraguan, kebimbangan, itu bakalan di fisik kita banyak ya energi keraguan itu tentang apapun. Nah, jika kamu sudah bekerja memahami intuisi kamu, menjalani hidup kamu menjadi siapa kamu sebenarnya, itu bakalan yang tadi aku bilang kayak udah nempel aja gitu ketemu gitu loh. Dan yang namanya timing itu bukan sesuatu yang harus kamu pikirin, bukan sesuatu yang harus kamu pusingin. Itu sesuatu hal yang apa ya, pertama bukan urusanmu karena itu urusan Tuhan. Yang harus kamu fokusin di sini lebih seperti ke dirimu sendiri. Percaya sama yang di atas, percaya sama situasi yang kamu lalui sekarang gitu. Pokoknya ibaratkan kayak harus percaya, harus yakin, jangan bingung. Kalau bingung sama kayak dia juga bakal bingung. Tapi jika kamu yakin, percaya, kamu juga ngelakuin hidupnya secara pasti, dia pun akan ikut kayak gitu. Sama sih energinya kayak, soalnya kayak mirror. Begitu sayang. Oke, turn your gaze with it. Gak perlu nyari di luar soalnya, makanya sama kayak dia juga gak perlu nyari di luar atau mencari jawaban di luar. Sebenarnya kita working on ourselves, atau kita memperbaiki diri kita fokus ke diri kita, itu tuh kejadiannya ya udah begitu saja gitu loh. Emang kayak apa ya, nggak perlu aduh aku nyari di mana ya, aku harus kejar di mana ya, apa aku harus pindah untuk bisa ketemu pasangan, apakah harus aku gini, enggak. Tapi jalan ini emang ya udah kita jalanin diri kita sendiri aja gitu loh, begitu. Karena memang ya jalannya kamu sama dia kayak gitu. Ada orang yang memang harus mencari, harus pindah, harus melakukan bisa dibilang melakukan perubahan besar dalam hidupnya dia, transformasi jor-joran. Tapi ada juga yang kayak gini gitu. Seperti ibaratkan jika kamu mau ketemu, ini kayak kaca nih. Kamu gimana ya gambarinnya? Ini kayak kaca. Ini kamu, ini dia. Kamu kesini ya dia kesini. Tapi kalau kamu ngelangkah tak, dia juga akan ngikut gitu loh. Gitu, gambarannya seperti itu. Oke. I want to know more about this person. Dari sini deh. Ada moon goddess, I'm a harmonious flow with the moon's energy and phases of life. Jadi kalau aku ngeliatnya konfirmasi tentang dia suka keadaan malam hari, dia kerja di malam hari, atau dia sangat aktif di malam hari karena energi bulan sangat memberikan dia energi yang baik, energi booster alami istilahnya. Kadang kan kita kok energi yang untuk menambah energi, ada yang mengurung diri atau makan yang banyak atau minum vitamin. Tapi kalau dia lebih ke dikasih kemudahan energinya, sangat mengikuti energi moon. Artinya gini, dia bakalan lebih terpancar auranya, atau misalnya aktif, atau dia lebih fertile, lebih subur ngikutin fase bulan gitu. Kalau kamu mau tahu, ini juga pelajaran buat mengikuti fase bulan, karena fase bulan punya impact yang berbeda-beda pada umat manusia. Tapi garis besarnya kan ada tuh, kalau full moon bagusnya untuk apa, kalau half moon bagusnya untuk apa, new moon bagusnya untuk apa, itu kamu bisa pelajarin.
ada di Google banyak. Terus kalau aku ngeliatnya di sini juga yang dominan adalah dia bukan orang yang muluk-muluk untuk jadi aku harus jadi ini, aku harus jadi itu. Jadi dia punya ambisi yang terkontrol. Karena kalau ngikutin flowing, ya udah dia bisa ibaratkan kalau dia mau transparan, dia bisa transparan. Jika dia pengen jadi di layar kaca, dia bisa layar kaca. Bisa di belakang layar, bekerjanya dia bisa di belakang layar. Kalau dia mau keluar, mau dikenal orang-orang, dia bisa jadi dikenal orang-orang. Itu depend sama situasi sih kalau aku lihatnya. Dia ngikutin aja sih, kebanyakan memang ya orangnya ngikutin intuisi banget. What do I need to know about this person? Bukan orang yang ini loh, ambisi yang kadang-kadang obsesi. Itu bagusnya dia sih. Bagusnya dia benar-benar ngikutin kehidupan ini ya, flowing kehidupan ini, ngikutin arus kehidupan ini. Natural jadi datangnya, sangat natural dari segi penampilan. Kalau dia ganteng atau dia cantik nggak dibuat-buat gitu loh, karena memang seperti itu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal kekurangan, yaitu insecure-nya dia. Walaupun dia ganteng banget, dia cantik banget, tapi ada insecure, itu yang lucu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request, kalian bisa komen di bawah. Kalau misalnya kalian mau book personal reading, aku akan cantumkan nomor aku di bawah. Dan harap sabar, karena aku pasti ngerjain yang duluan-duluan. Oke, sabar ya. Bye.